Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah gini. Dan kenapa wayah gini? Karena jam berapapun Anda bisa menyimak program ini di channel Mandala TV. Ya, kita ada di program Forum Guru Besar. Ini tempat di mana kita bisa mencari tahu, kenal lebih dekat para guru besar yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, terkhusus di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kali ini kita sudah bersama dengan seseorang yang luar biasa. Saya mengenal beliau dari zaman kami masih sama-sama muda dan sampai hari ini masih muda. Ada Profesor Muhammad Fahru Rozi MAG ya? Ya betul. Atau lebih dikenal dengan sebutan Mang Oji. Gitu. Udah Mang Oji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih. Aduh, penuh drama ya kita mau ketemu hari ini. Oh iya. Panjang sekali planningnya. Iya. Ya. Lagi sibuk apa Mang sekarang? Apa ya? Ya santai aja sih sekarang. Santai. Ya paling nulis gitu, paling nulis. Oke. Mang Oji ini termasuk salah satu yang rajin bertukar ilmu, mengunjungi teman-teman di luar ya, Mang Oji ya? Ya kadang-kadang lah kalau ada kesempatan jalan-jalan sebetulnya. Pernah nggak sih Bang kepikiran dulu waktu kecil gitu bahwa Bang suatu hari akan berpergian ke luar negeri gitu? Ya pastilah kalau itu ya, karena kan sebagai Muslim ya pasti keluar negeri, umroh lah. Umroh minimal. Mang Oji, kalau saya kan kebetulan tidak pernah mengalami masa kecil ya. Ya saya tahu itu. Kalau Mang Oji pasti pernah. Nah, dulu waktu Mang Oji kecil tuh sempatkah terbesit bahwa satu hari Mang Oji akan menjadi seperti ini, bisa kemanapun dengan kemampuan dan keahlian yang Mang Oji punya hari ini? Ya. Sebetulnya bagian dari resiko pekerjaan sih sebetulnya. Jadi sejak kecil sebetulnya tidak pernah kebayang bahwa suatu saat atau punya cita-cita lah ingin atau bukan cita-cita sih sebetulnya, membayangkan gitu ya. Kalau cita-cita pasti ada. Semua orang atau semua anak apalagi hari ini pasti mereka ingin menjelajah dunia gitu kan. Tapi waktu saya masih kecil, mungkin pada saat itu kan beda lah konteksnya ya. Paling juga permainan sederhana yang bagi kita hari ini mungkin sudah jadi tradisional seperti gatri kayak gitu kan. Itu bahkan tidak ada wawasan global pada saat itu. Gitu. Jadi yang kita pelajari misalnya kayak di SD itu ya sampai ASEAN. Kalau menghafal nama negara, ibu kota negara, kemudian presiden negara, itu semuanya memang umum ya pada saat itu. RPUL. Kalau saya nyebutnya repul. Ya, repul itu ya. Ngomong-ngomong kemana itu ya sekarang? Ya karena RPUL itu sekarang sudah ada di Google. Iya betul. Ada RPUL, ada RPAL kalau dulu ya. Ya bebas aja sih sebetulnya. Nah jadi nggak ada sih sebetulnya ya, nggak ada kebayang begitu. Tapi mungkin satu pemantik atau yang memotivasi saya untuk bisa mengeksplorasi tempat-tempat lain itu sebetulnya ada guru SMA saya dulu, guru di Aliyah waktu itu. Kemudian kebetulan dia adalah lulusan dari Bremen, Jerman. Kemudian pada saat itu saya ngambil kelas bahasa kalau dulu ya, kelas bahasa, dan salah satu bahasa asingnya adalah Jerman. Nah di situ saya sebetulnya mulai punya obsesi untuk bisa mengunjungi Jerman khususnya gitu. Ya, itu sebetulnya sih. Jadi ada trigger dari guru ya semacam itu ya, gitu ya. Nah, tapi ngomong-ngomong tadi kita ngobrolin masa kecil ya. Masa kecil seperti apa yang Mang Oji lewati sebagai Oji kecil berarti? Ya, jadi belum jadi Mang pada saat itu. Belum jadi Mang. Masih bujang. Masih bujang. Jadi waktu saya masih kecil itu ya semuanya kelihatan kecil. Ya. Jadi ya gitu. Jadi karena kecil ya kita juga ya mungkin kamarnya juga kecil dan besar. Pakaian kita juga pasti kecil ya. Sudah di Bandung pada saat itu? Oh, belum. Jadi pada saat saya kan masa kecil saya
sebelum masuk SD, saya kan asli dari Rangkas Bitung. Jadi di situ sebetulnya betul-betul saya anak kampung yang makanya nggak kebayang untuk bisa berkunjung ke negara lain gitu ya. Oke. Nah, kemudian masa-masa sekolah SD itu ya saya sudah di Bandung. Gitu. Jadi kalau misalnya pergaulan pergaulan sehari-hari itu ya saya lebih banyak di Bandung sebetulnya kalau untuk masa-masa SD itu, masa sampai remaja itu. Oke. Jadi lahir di Rangkas Bitung, pindah ke Bandung berarti sudah usia sekolah. Ya, pas usia sekolah. 7 tahun lah. Apa yang mendorong itu ngikut orang tua berarti? Iya, orang sendirian. Iya benar. By the way, Mang Oji itu anak keberapa? Saya anak kedua dari 8. Wah, ada semua tuh? Alhamdulillah ada semua. Alhamdulillah. Berarti keluarga besar ya? Enggak besar sih, kecil aja. Kalau saya bertiga besar memang. Iya, bukan hanya jumlah sebetulnya, bukan berdasarkan jumlah ya, tapi mungkin berdasarkan hal lain. Iya. Tapi kalau itu sekarang kan bisa jadi tim futsal masalahnya, Mang. Bisa. Jadi volley juga. Bisa jadi jadi volley. Sebetulnya bisa disebut keluarga besar, tapi kalau sekarang istilahnya mungkin bukan keluarga besar, tapi lebih ke old style family. Oke. Jadi orang-orang sekarang kan hampir tidak ada yang berpikir untuk punya anak lebih dari 4 atau 5 gitu. Kecuali keluarga Halilintar ya? Ya, mungkin ya itu ya, lain lagi gitu ya. Ada 11. Oke. Bang Oji, anak kedua dari 8 bersaudara. Saya pikir banyak, kalau dari cerita lain ya, ketika punya banyak anak pasti akan, anak 3 saja keperhatiannya orang tua akan terpecah. Ini 8 anak kedua ya bisa jadi leader gitunya di antara adik-adik. Itu bagaimana menghabiskan masa kecil pada saat itu sebagai seorang anak kedua? Ya biasa aja sih, nggak dihabiskan juga pasti habis. Pasti habis, betul. Masa kecil itu. Cuma maksudnya gini, kalau sekarang sebagai anak kedua sebetulnya saya tidak terlalu dibebani untuk tanggung jawab itu gitu. Tapi ya semakin dewasa, semakin beranjak remaja, kita juga kan sudah mulai berpikir bahwa kita misalnya punya adik-adik yang memang harus kalau istilah Sunda itu mungkin diaping lah gitu ya, harus dibimbing gitu. Tapi sebetulnya orang tua tidak secara spesifik meminta kita sebagai anak yang lebih awal gitu untuk seperti itu. Jadi lebih ke tanggung jawab pribadi aja sih. Bangun aja, bisa bangun kepercayaan diri, kemandirian, ya sudah gitu. Itu aja sih sebetulnya. Oke. Nah, ngomong-ngomong orang tua, seberapa besar peran orang tua membangun sosok seorang Mang Oji? Ya sama seperti anak-anak lain sebetulnya ya. Semua orang pasti punya pengalaman, punya kesan yang tidak bisa diungkapkan sebetulnya gitu ya. Cuma salah satu kehebatan orang tua saya misalnya ya, baik ibu ataupun bapak, dari 8 orang anak itu semuanya dimanjakan. Oke. Mereka memanjakan semuanya. Punya porsi yang sama. Iya. Jadi semuanya dimanjakan, tidak ada yang dibedakan, tidak ada yang dianggap lebih gitu. Jadi semuanya sama aja, setara. Gitu. Laki-laki, perempuan, yang kecil, yang gede juga sama. Gitu, dengan porsinya tentunya gitu. Jadi kalau misalnya saya tanya, kalau ada yang nanya pengalaman saya, kemudian adik saya, itu pasti semuanya sama gitu. Mereka memberikan full service, pelayanan yang penuh gitu ya sebagai orang tua untuk berbagai macam kepentingan gitu. Ini ada kan jadi serius. Jatuh. Tiba-tiba kacamata jatuh. Oh iya, ini gimana? Nah gitu. Nah, tapi Mang kalau pakai kacamata begini jadi lebih serius, Mang. Adakah nasihat, quotes atau apapun itu yang sampai hari ini tidak akan pernah lupa dan akan selalu diingat dari seorang sosok bapak ataupun ibu gitu? Manggilnya apa, Mang? Bapak, ibu atau? Ya apa? Kayak orang Korea sebetulnya. Apa? Kalau ke mama, ke ibu? Ke ibu itu emak. Oh, emak. Ya. Apa aja emak? Ya, emak. Tapi adik-adik yang lain mungkin ada yang panggil mama gitu. Jadi bebas aja. Kayak Haji ya berarti manggil mama. Ya kurang lebih begitu. Apa dan emak. Apa yang paling diingat? Mungkin ada.
Yang paling diingat mungkin yang adik-adik yang lain saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya itu terutama mungkin orang tua saya, ayah saya itu selalu mengatakan bahwa intinya bahwa ketika kita mengoptimalkan potensi kita pasti jadi sesuatu. Apapun itu. Makanya kalau misalnya Kang Dado mengenal keluarga saya, itu beda-beda dunianya. Ada yang full di seni, misalnya ada yang jadi musisi, ada yang jadi olahragawan, atlet, ada yang jadi teater kan di teater, kemudian ada yang berbeda-beda, ada yang jadi guru juga. Jadi memang mereka cari sendiri potensinya gitu. Betul. Sehingga ya jadi sesuatu yang mereka bayangkan sejak kecil jadi apa gitu. Meskipun ya setiap anak pasti punya lika-liku lah dalam mengenal dirinya, potensinya apa sih gitu. Karena saya juga kan sebetulnya punya hobi yang bervariasi gitu ya. Saya hobi desain, seni rupa. Jadi sampai hari ini pun saya masih mengidentifikasi diri saya. Saya lebih suka diidentifikasi sebagai seniman daripada intelektual sebetulnya gitu. Karena memang bagi saya intelektual juga pada akhirnya adalah seorang seniman. Kenapa? Dia menciptakan sesuatu yang baru. Pemikiran yang baru, tidak ikut arus gitu. Iya. Gitu. Kalau nggak jadi seniman industri. Ya, kalau itu kan sudah jadi artisan, bukan artis lagi. Iya. Jadi kalau pekerja seni ya lain lagi. Kalau seniman kan menciptakan sesuatu. Betul. Dan itu terkonfirmasi misalnya belakangan ini atau beberapa tahun belakangan saya baca banyak buku misalnya yang tentang gagasan-gagasan luar biasa, bahkan dalam teknologi sekalipun. Itu rata-rata latar belakangnya adalah seniman. Iya sih. Gitu. Iya. Ya, jadi mereka menciptakan sebuah teori yang tidak terbayangkan oleh orang lain gitu, tapi kemudian jadi mainstream. Contoh Einstein. Einstein itu bagi orang, misalnya orang melihat Einstein itu adalah seorang fisikawan, oke. Tapi Einstein selalu percaya bahwa imajinasi above everything. Jadi imajinasi lebih penting dari pengetahuan. Jadi kalau misalnya kita punya pengetahuan tapi tidak bisa menghasilkan sesuatu, tidak bisa mewujudkan imajinasi, ya hanya sebatas itu pengetahuan. Gitu. Sebelum bisa berwujud, kita harus bisa membayangkannya dulu. Iya, betul. Itu juga benar. Jadi ya itu ya sebetulnya kalau quotes ya mungkin lebih ke situ. Jadi kita bisa meraih sesuatu kalau misalnya memang kita bisa secara intens itu fokus di situ. Oke. Ini fun fact Iwan Mandala bahwa Mang Oji ini, karena ya tadi saya juga cukup lama dengan beliau, sebelum memutuskan akhirnya fokus ke dunia akademik gitu ya, juga ya tadi juga sempat ya sampai hari ini mungkin ya masih Mang ya. Desain, musik gitu. Ya, makanya kalau misalnya Kang Rado nanya masa kecil saya atau masa remaja saya sama dengan yang lain gitu. Jadi kalau misalnya remaja yang lain nongkrong, ngeband, saya juga ngeband. Saya juga ngadain pameran lukis. Saya juga sama. Jadi sebetulnya ke situ. Jadi saya juga nggak membayangkan bahwa suatu saat misalnya saya jadi guru besar lah gitu ya. Meskipun memang sudah keduluan badan saya yang besar duluan gitu ya. Jadi ya nggak ada sebetulnya. Tapi ya itu tadi saya ingat quotes dari orang tua saya, kalau misalnya kita fokus, ya udah itu jalannya berarti. Baik, Bang Oji, 8 bersaudara. Apakah kemudian juga bagaimana itu juga mempengaruhi Bang Oji yang sekarang yang sudah juga berkeluarga? Putra berapa, Bang? 3 ya? Iya. 2 orang putri kalau nggak salah, 1 orang putra ya. Nah itu bagaimana? Apakah ada pengaruh juga ke situ? Ya pasti ada lah ya. Biasanya kan pola didikan orang tua kita itu kan juga membentuk cara bagaimana kita mendidik anak. Makanya kalau saya mengikuti cara orang tua saya mendidik kami, yang ya untungnya memang tidak old school gitu ya, tidak artinya
Maksudnya artinya setiap anak itu diberikan kebebasan untuk mengekspresikan apa yang dia mau, tapi dengan satu aturan gitu. Dengan mungkin 2 lah, bukan satu aturan. Yang penting dasar-dasar agama sudah dipegang, kemudian bisa membaca Quran. Setelah itu silakan mau jadi apa, mau jadi seniman silakan. Dan silakan juga menikmati dunianya masing-masing begitu. Oke. Menarik. Iwan Mandala, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi masih di Forum Guru Besar bersama saya Bigdado Firmansyah dan juga Mang Oji. Ya. Oke, masih di Forum Guru Besar bersama saya Bigdado Firmansyah dan juga Mang Oji. Mang Oji, tadi kita sudah berbicara tentang keluarga, latar belakang Mang Oji, dan segala yang berhubungan dengan masa lalu. Sekarang kita ke masa kini. Move on lah, move on. Mang Oji itu dikenal sebagai seseorang yang concern sekali pada dunia media dan agama. Apa sih yang men-trigger Mang Oji menyelami dunia itu? Sebetulnya kalau saya harus mengingat-ingat itu mungkin ketika pertama kuliah S1 kan kebetulan kan di sini selalu ada perdebatan, selalu ada kan saya termasuk orang yang kadang-kadang memikirkan sebuah budaya yang kadang-kadang susah difahami gitu. Budaya itu maksudnya tradisi gitu ya. Tradisi akademik, tradisi politik, hal seperti itu. Pada saat itu ada pertanyaan misalnya sebetulnya yang membuat semua ini menjadi seperti ini. Itu sebetulnya apa? Sistem? Apakah aktor gitu? Gitu kan nggak ada jawabannya. Akhirnya saya pada saat itu meyakini bahwa sistem ataupun aktor itu sebetulnya tidak berdaya kalau dia tidak punya media. Hari ini misalnya kita mengetahui apapun, misal pada saat itu saya masih kuliah, kita mengonsumsi atau kita membaca buku, kita nonton siaran televisi dan segala macam, itu kan jadi tahu sesuatu, sehingga mengkonstruksi apa yang kita tahu. Itu saya di situ punya keyakinan bahwa media sebetulnya yang menjadi satu. Meskipun saya tidak mengarah pada pandangan technological determinism, sebetulnya enggak juga. Cuma pada saat itu saya berpikir seperti itu. Jadi saya merasa bahwa saya harus menguasai aturan main atau minimal memahamilah kenapa bisa seperti itu, kenapa bisa seperti ini dan seterusnya. Oke. Jadi itu ya menjadi ketertarikan Mang Oji. Dan itu dimulai pada jenjang kuliah S1 sebetulnya. S1. S1. Jadi ada pertanyaan filosofis lah gitu, gaya-gayaan lah, kayak filosof gitu ya. Waktu S1 itu berpikir ini sebetulnya kenapa sih sebetulnya gitu. Kenapa bisa seperti ini gitu. Budaya yang kita alami misalnya. Ya atau pengetahuan kita yang kita miliki sekarang itu karena apa gitu. Nah, tapi kemudian tahun 98, 99 waktu saya semester 5-an lah gitu ya di S1 saya mulai tertarik dengan mempelajari digital culture. Pada saat itu sih sebetulnya belum begitu booming lah gitu. Karena internet juga masih warnet juga di pada saat itu masih belum banyak gitu. Di situ saya mulai menulis, bikin catatan. Di situ sebetulnya. Jadi media yang kemudian menjadi minat saya itu lebih ke media digital pada akhirnya. Apalagi sekarang misalnya itu sudah jadi commons ya, di mana kita menemukan. Tapi terbayangkan nggak Mang bahwa perkembangannya akan semasif hari ini? Ya, pada saat itu saya membayangkan ada ketika misalnya gini, saya membayangkan apakah misalnya
masa depan nanti, pada saat itu ya tahun 90. Ini zaman masih warnet gitu ya. Ya, apakah misalnya apakah ketika seseorang misalnya kayak sedang chatting, gitu ya, nanti di masa depan, apakah mereka menyadari bahwa mereka sedang berinteraksi dengan dengan teknologi, gitu. Bukan hanya dengan manusia, tapi dengan teknologi. Gitu. Jangan-jangan nanti kan nggak begitu sebetulnya. Gitu. Jadi saya memikirkan itu. Dan artinya itu sudah kebayang sih sebetulnya. Arah yang saya pikirkan itu, saya sudah membayangkan bahwa nanti akan lebih dahsyat dari ini gitu. Daripada saat itu. Dan tentu itu akan berpengaruh pada peradaban. Oh ya, tentu saja. Berbagai teori sekarang sudah muncul, misalnya tahun 2000-an itu sudah banyak bermunculan nih teori-teori baru gitu tentang bagaimana misalnya ya digital culture aja misalnya ditulis oleh Levanovich itu tahun 2001. Ketika dia menceritakan tentang misalnya bagaimana budaya hari ini itu sudah embed. Jadi media itu sudah jadi latar kita. Bukan lagi sesuatu yang kita pakai sometimes atau misalnya situasi tertentu, enggak. Tapi ya sudah jadi latar aja gitu. Makanya kita udah nggak melihat itu sebagai sesuatu yang spesial. Ya, biasa aja gitu, kayak kita makan atau bernafas seperti itu. Iya, karena kenapa kemudian menjadi menarik dan ya tidak banyak sepertinya begitu ya yang mengambil concern ke sana ke media dan agama ya. Media utamanya begitu ya, karena kan percepatannya itu sama seperti teknologi. Cepat sekali gitu maksudnya. Dalam waktu setiap satu dekade itu selalu ada sesuatu yang baru. Bahkan dalam satu dekade bisa ada perkembangan yang signifikan begitu ya. Bagaimana kemudian pasca 2000-an itu kan setelah tahun 2000 itu wah gitu. Dari mulai internet masuk ke itu teknologi itu berjalan. Sampai sekarang misalnya ada istilah AIoT ya, Artificial Intelligence of Things gitu. Padahal kan sebetulnya Internet of Things saja kita belum masuk, kita belum paham sebetulnya itu apa gitu. Tapi tiba-tiba udah Artificial Intelligence gitu. Jadi saya juga belum bisa memprediksi gitu ya, kira-kira akan seperti apa gitu. Cuma kalau dilihat dari hari ini misalnya, kita lihat tidak hanya praktik-praktik pendidikan, misalnya di dunia pendidikan, tapi juga di politik sudah lebih awal, di ekonomi apalagi gitu kan. Betul. Nah, agama juga menjadi salah satu instrumen yang kalau saya bilang mungkin bisa disebut terdampak, tapi juga bisa mempengaruhi juga sebetulnya gitu. Jadi kita nggak bisa melihat bahwa agama menjadi begini karena teknologi juga. Bisa juga misalnya teknologi itu lahir karena kebutuhan agama juga gitu. Nanti ada banyak teori yang menceritakan itu sebetulnya. Karena yang maksudnya kenapa saya bertanya begitu, memang juga harus mengikuti itu terus kan berarti kan. Saya ingat bagaimana kemudian pada saat waktu Emang ngebahas tentang SMS itu kan. Iya kan? Itu kan tahun 2000 ya, 2010. Nah itu kan. Iya, terus sampai sekarang berarti memang juga harus mengikuti, mungkin sudah kajiannya sudah beda lagi. Kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Forum Guru Besar. Kembali lagi di Forum Guru Besar, masih bersama saya Big Dado Firmansyah dan juga Mang Oji. Mang Oji, kita tadi sempat membahas sedikit tentang bagaimana kemudian ada perubahan. Dulu ngebahas SMS, mungkin sekarang sudah membahasnya yang lain gitu. Nah, seberapa cepat sih sebetulnya konvergensi media itu bisa terjadi? Ya hitungannya kan sebetulnya bukan hitungannya kan pada user berarti pengaruh itu yang mempengaruhinya atau jadi dua-duanya sebetulnya. Jadi kayak kalau misalnya kita melihat perilaku komunikasi yang berubah gara-gara teknologi,
Itu kan dijelaskan dalam prinsip yang tadi itu technological determinism. Tapi misalnya kita juga tahu bahwa bahwa pengguna itu juga kan punya preferensi ya. Jadi artinya gini, sejak kapan sih sebetulnya contoh lah ya, sejak kapan Facebook misalnya memperkenalkan emoji? Padahal ketika dia muncul dia cuma bermodalkan jempol. Ya, like gitu. Nah, ketika pengguna mulai bingung dengan konteks penggunaan jempol itu, misalnya kayak berita yang nggak enak dibaca gitu ya, masa harus dikasih jempol gitu? Ya, berita duka gitu. Nah, gitu ya. Kan nggak gitu. Ternyata Facebook akhirnya mulai memikirkan. Ini baru Facebook contohnya. Belum misalnya kayak WhatsApp misalnya. WhatsApp itu kan ketika dia muncul dengan emoji. Tapi emoji itu sekarang sudah versi 7 atau 8. Jadi setiap tahun itu bertambah. Sekarang aja sekitar ada 3.000 kalau dihitung dengan makna masing-masing. Jadi mereka punya kamus tersendiri, gitu. Arti dari setiap emoji itu. Dan itu berkembang terus. Dan kalau dulu kan masih bulat. Nah, bulat. Kalau sekarang, sekarang sudah. Smiley. Nah, kalau sekarang sudah ada objek-objek lain lah gitu. Bendera juga gitu. Iya. Memang evolusinya ya luar biasa. Jadi bukan hanya karena bagaimana teknologi itu bukan sesuatu yang pada akhirnya teknologi itu bukan sesuatu yang fix gitu. Tapi dia selalu berdialektika dengan ini. Kayak orang misalnya kayak orang Indonesia ketika dia beli motor dia modif. Oke. Ya kan? Proses modif itu nggak kebayang oleh si produsennya itu. Tapi tiba-tiba modif itu ternyata disukai. Produk berikutnya keluar dengan gaya sesuai yang diinginkan yang modif itu. Oke. Seperti itu. Itu seperti itu dijelaskan dalam kalau dalam teori media ya actor and network theory. Seperti itu. Tapi kalau dalam case itu berarti sebetulnya media yang mengendalikan masyarakat atau masyarakat yang mengendalikan media? Ya, keduanya itu kayak telur dulu, ayam dulu. Jadi sama-sama. Saya tidak memposisikan teknologi dominan pada masyarakat. Tergantung teori yang kita lihat sebetulnya. Jadi ada kalanya kita meyakini bahwa pengguna yang mempengaruhi itu, tapi pada saat yang sama juga kita kan ketika ada sesuatu yang baru, kita kan mempelajari juga kan, gitu, mempelajari untuk cara pakainya gitu. Jadi perilaku dan teknologi sama-sama saling mempengaruhi. Termasuk dalam kehidupan beragama? Ya, tentu saja. Jadi contohnya misalnya begini, kalau dalam kehidupan beragama, sejak kapan sebetulnya kita sedekah lewat QRIS? Iya benar. Dan dalam konteks itu, saya melihat QRIS itu adalah redefining what is the meaning of ikhlas. Karena kita nggak ada orang yang tahu tuh, cuma kita aja dan yang punya akun itu. Betul. Kalau dulu misalnya kita bersedekah, jadi tidak usah lagi menulis hamba Allah ya? Ya nggak usah ya. Yang ada adalah nomor rekening. Iya. Contohnya itu. Jadi kan perilaku beragama jadi berbeda. Akhirnya muncullah negosiasi. Apakah misalnya ada banyak penelitian yang bicara misalnya tentang keikhlasan atau ketulusan dalam beragama itu kan jadi core ya, jadi core ajaran lah misalnya. Ketika kita bersedekah, kita melakukan kebaikan itu kan harus ikhlas. Terus kalau misalnya kita join misalnya di grup Odoj, One Day One Juice, kita laporan gitu. Odoj, ya. Itu ada ya? Iya, Odoj. Oh, Odoj. Bukan, iya. One Day One Juice. Iya. Jadi dia kan melakukan laporan tuh. Itu ria bukan? Nah, ada penelitian yang menulis tentang itu. Jadi ada transformasi. Jadi makna itu nanti berubah tuh. Orang aja misalnya sekarang kalau umroh misalnya nggak afdol kalau nggak ngupdate status. Betul. Dulu kan nggak ada. Nah persoalannya adalah apakah itu mengganggu dengan nilai-nilai religius atau nilai apa meaningnya gitu ya? Karena kan keberagamaan atau seperti aspek kultural lain kan inti dari kehidupan itu kan meaning, makna. Iya. Nah pemaknaan kita terhadap sebuah praktek itu berbeda-beda pada akhirnya. Oke. Gitu. Baik, Bang Oji. Kita break dulu sejenak, nanti kita sambung lagi masih di Forum Guru Besar. Ya.
Masih forum guru besar bersama saya Bigdado Firmansyah dan juga Mang Oji. Mang Oji, tadi sempat sedikit kita bahas tentang bagaimana kemudian ada perubahan perilaku, mungkin perubahan habits gitu ya, dari cara beragama masyarakat yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Ya. Nah, kalau dalam kacamata Mang Oji, sampai sejauh mana itu hari ini gitu? Sejauh mana ya? Saya kira semuanya kan sudah karena sekarang saya bilang tadi ada teknologi atau media itu kan sudah jadi latar, sudah jadi latar. Jadi segala sesuatu itu sudah punya potensi untuk dimasuki oleh media gitu. Yeah. Jadi tapi ketika kita bicara media tentunya ya hal-hal yang seperti media sosial gitu ya, media yang sifatnya melekat dalam kehidupan sehari-hari, bukan media dalam artian media massa gitu ya. Karena kan ketika kita bicara media hari ini, mungkin pertanyaannya media apa sebetulnya gitu. Jadi hampir semua ada banyak teori yang menjelaskan bahwa media sekarang sudah menstrukturkan perilaku istilahnya. Menstrukturkan perilaku itu membuat perilaku kita menjadi A dan B dan seterusnya. Gitu. Meskipun ya banyak juga kalangan yang menolak, itu sah saja kalau dalam dialektika akademik yang boleh-boleh saja kan, tergantung pada konteksnya saya kira. Ada kelompok-kelompok keagamaan yang dalam tanda petik ortodoks lah gitu ya. Tapi intinya adalah secara umum dialektika atau kaitan agama dan media atau praktik agama, media dan praktik agama itu muncul dalam hal-hal yang sifatnya ritual, ya seperti tadi saya contohkan misalnya ritual sedekah, ritual pengajian. Orang kan sekarang banyak pengajian melalui online, Zoom misalnya, atau belajar apa gitu. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya yang abstrak gitu, ada yang diceritakan oleh salah seorang profesor dari Inggris, Gary Erbart namanya. Islam itu punya respon yang lebih spesifik gitu. Islam menerima berbagai macam teknologi dengan baik, tapi juga secara negosiatif. Ada hal yang memang bisa berubah, ada yang tidak. Karena memang karakteristik Islam sendiri yang ada variasi, ada yang sifatnya ritual, ada yang sifatnya tetap. Gitu. Dia menyebutnya sebagai cyber Islamic environments. Jadi internet bagi umat Islam itu sebuah gelanggang di mana mereka bisa berekspresi, tapi ekspresinya mungkin hal-hal yang bersifat ritual fisik. Ya, ritual fisik itu maksudnya kalau dalam bahasa agama itu yang ghair mahdoh lah gitu ya, sedekah gitu, ibadah sosial. Tapi kalau sholat, haji nggak bisa gitu. Ya, jadi makanya haji dan segala macam itu kan ritualnya memang sudah jadi ketentuan dari sana. Yang hubungannya dengan sosial lah ya. Ya, jadi lebih ke yang bersifat sosial itu mereka bisa mengadaptasi dengan baik. Nah, sebetulnya kalau kita membicarakan ini waktunya akan sangat panjang, Mang Oji. Ada banyak hal menarik yang bisa kita olah. Tapi yang di segmen terakhir ini, Mang Oji, adakah apa yang harus dilakukan oleh seorang praktisi dakwah dalam menghadapi akselerasi media digital hari ini? Ketika kita menghadapi satu perubahan, selalu ada yang pro dan kontra, gitu kan? Tapi kita harus tahu kenapa seseorang itu menjadi pro, kenapa seseorang itu menjadi kontra. Misalnya berbagai riset membuktikan, misalnya menampakkan atau mengimplikasikan bahwa sebetulnya yang kontra itu berkaitan dengan disrupsi. Ya. Jadi katakanlah misalnya seorang tokoh agama, misalnya dia punya banyak massa gitu, tapi kemudian ada teknologi gitu, maka ada kemungkinan, ini berdasarkan riset misalnya, ada kemungkinan misalnya itu akan mengalami disrupsi, gitu. Jadi akhirnya dia mungkin bersifat anti, gitu ya, kontra terhadap teknologi. Dengan istilahnya apa ya, kalau secara otoritas keagamaan lah gitu ya. Tapi dengan pertimbangan yang sama sekalipun dia bisa mengambil sikap sebaliknya, maka dia bisa mengadopsi gitu. Kenapa? Karena memang dia berkepentingan untuk memperluas pengaruhnya misalnya gitu.
Ada sekarang banyak misalnya di media sosial muncul misal tokoh agama yang sebetulnya mungkin publik offline-nya kita nggak tahu sebanyak apa, tapi followernya banyak gitu, dan dia jadi populer sama halnya atau bisa melebihi otoritas tokoh agama. Iya betul Ya kan? betul. Tapi kalau misalnya si orang misalnya dia tokoh agama atau dakwah gitu ya, pendakwah, seorang dai misalnya, dia ingin mencapai itu, maka dia harus mengadopsi. Iya. Ya mengadopsi itu bukan berarti dia mengambil semuanya, enggak. Tapi ada proses-proses yang mungkin harus dilalui, misalnya apa yang harus dilakukan, batasannya seperti apa. Jadi dibutuhkan pada akhirnya digital literasi, information literasi, gitu. Oke. Menarik, dan ini beneran Iwan Mandala sebetulnya banyak sekali yang ingin diperbincangkan, karena ya tadi ya kita ngobrolin tentang, belum lagi kita ngobrolin sekarang ini perbedaan masih jadi makin terbuka. Kalau dulu kan jadi kubunya masing-masing begitu ya. Kalau sekarang karena ini di-up di media apa namanya itu sosial yang semua orang bisa menyimak, kemudian akhirnya perbedaan-perbedaan itu muncul ke permukaan gitu. Iya, muncul perbedaan-perbedaan, kemudian juga melahirkan kelompok orang yang di tengah-tengah. Iya. Ada yang nggak peduli sama sekali gitu, perdebatan itu. Ada yang mungkin mereka mau mengambil sebuah gerakan secara frontal lah gitu misalnya. Makanya kan sekarang misalnya budaya-budaya agama itu hari ini mungkin lebih banyak. Saya mengatakan kelompok-kelompok, misalnya katakan agnostik segala macam itu kan. Itu mungkin karena itu tadi pro kontranya yang terlalu ini. Oke, itu dia Iwan Mandala. Ini obrolan akan sangat jadi nggak gantung ya. Tapi jangan khawatir, mungkin nanti kita akan ketemu lagi, kita akan lanjut lagi di bukan hanya di forum guru besar, bisa jadi kita punya segmen sendiri nanti ngobrol dengan Mang Oji, misalnya warung Mang Oji ya. Atau apa, nanti kita akan bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak. Ada closing statement, Mang? Ya, sebenarnya kita ya adalah ya. Jadi yang harus disadari bahwa ya semua orang juga mungkin tahu ya bahwa kita itu pasti akan berubah. Tapi lingkungan perubahan yang kita alami atau lingkungan di mana kita tinggal, perubahannya itu lebih cepat dari sebelumnya. Jadi kalau dulu misalnya kita masih santai-santai, sekarang tidak seperti itu. Ya, karena besok juga mungkin akan berubah. Ini akan terus berubah. Dan itu closing statement dari Profesor Dr. Muhammad Fahru Roji, MAG. Sampai bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan bersama saya Big Dado Firmansyah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.